Setelah 6 tahun tidak menghiasi panggung dunia perfilman, akhirnya James Bond hadir kembali di tahun 2021. Kali ini James Bond menggegerkan dunia dengan sequel berjudul No Time to Die. Film ini secara keseluruhan menceritakan tentang si buruk rupa yang ternyata juga buruk hati yang berupaya memusnahkan manusia secara massal melalui senjata biologis yang dikembangkan olehnya. Film ini berhasil meraih rating 7,5 di situs IMDb. Bukan angka yang mengejutkan mengingat film ini memang menyajikan cerita yang epik dan sangat menarik untuk kita saksikan. Namun tak hanya menarik untuk disaksikan, film ini juga berhasil menyampaikan beberapa pelajaran penting yang tentunya bisa diterapkan di dalam kehidupan. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan tuan-tuan bahwa konten ini mengandung spoiler yang tentunya bisa menghilangkan rasa penasaran terhadap film ini. Jadi bagi tuan-tuan yang belum menyaksikan film ini secara utuh, akan lebih baik jika menonton film ini terlebih dahulu. Berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. James Bond merupakan seorang mata-mata Inggris yang kehidupannya dikelilingi oleh darah kejahatan, kekerasan, dan misi berbahaya. Tidak ada saat aman bagi seorang James Bond. Setiap saat bisa saja merupakan saat terakhirnya berada di dunia. Namun sebagai seorang manusia, James Bond tetap berkeinginan untuk bersantai-santai dan sekedar menghabiskan waktu bersama orang terkasih. Tentunya ketika ia bersama dengan orang terkasih, ia berharap tidak ada yang mengganggu apalagi sampai mengancam dan membahayakan. Karena tidak ada orang yang ingin diganggu ketika sedang bercocok tanam. Dalam salah satu adegan film yang diperlihatkan, James Bond bersama kekasihnya sedang asik berliburan di masa pensiunnya. Namun pensiun bukan jaminan bagi Bond untuk merasa aman. Oleh karena demikian, Bond tetap bersiap dengan segala ancaman. Dan benar saja, ketika mereka sedang asik berliburan, serangan tak terduga pun datang. Namun Bond yang memang sudah bersiap untuk hal buruk dengan mudah mengatasi itu semua dengan peralatan canggih ala James Bond. Bond yang sedang berliburan tentunya berharap semuanya aman. Namun Bond juga sadar dengan ancaman. Oleh karena demikian, Bond sudah melakukan persiapan jika keadaan berubah menjadi yang tak diinginkan. Berharaplah yang terbaik di dalam kehidupan. Namun tentunya harapan tidak selamanya bisa dijadikan pegangan. Hidup penuh dengan misteri dan kejutan. Lakukan langkah pencegahan dan persiapkan persiapan yang perlu dipersiapkan. Semua orang bisa memberi contoh, tapi tidak semua orang bisa menjadi contoh. James Bond sebelumnya dikenal sebagai agen 007. Namun setelah ia memutuskan untuk pensiun, julukan 007 diberikan kepada penggantinya yang bernama Nomi. Di salah satu adegan yang diperlihatkan, ketika Nomi ditugaskan untuk mengejar seorang penjahat, Nomi meminta izin kepada M di mana M merupakan pimpinan mereka. Nomi meminta izin untuk menembak penjahat tersebut. Kemudian M yang memang dulunya sempat bekerja sama dengan James Bond mengatakan bahwa Nomi lebih baik daripada Bond dalam hal ini. Pasalnya dulu Bond tidak pernah mengklarifikasi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Bond langsung main gas dan melakukan hal yang kira-kira perlu dilakukan. Akibatnya sering terjadi kejadian-kejadian yang tak diharapkan. Namun Nomi yang memang menaruh rasa hormat kepada Bond mengatakan bahwa Nomi diajarkan oleh Bond untuk mengklarifikasi segala hal terlebih dahulu. Dari peristiwa ini tentunya bisa disimpulkan bahwa kebanyakan orang hanya mampu memberikan arahan, tapi tidak dengan panutan. Banyak yang hanya bisa memberikan gambaran, tapi tidak bisa menjadi teladan. Banyak yang hanya bisa memberi arahan, tapi tak bisa memberikan penyelesaian. Menjadi panutan memang tidak gampang. Menjadi teladan sangatlah tidak nyaman. Dan menjadi contoh merupakan sebuah beban. Namun dengan hanya memberikan contoh baik sudah sangat lumayan, ketimbang menjadi contoh dari sebuah keburukan. Ketenangan didapatkan dari pengalaman. Pengalaman didapatkan dari kegagahan yang pernah dilakukan. Bukan film James Bond namanya jika tidak menyuguhkan adegan tembak-tembakan. Di salah satu adegan yang diperlihatkan, Bond yang saat itu sedang bersama pacar dan anaknya sedang menikmati kebersamaan di rumah. Namun hal menyenangkan tersebut harus berubah menjadi pelarian demi menghindarkan para penjahat sok jagoan yang ingin membunuh Bond dan keluarga. Aksi kejar-kejaran pun mengarahkan mereka semua ke dalam sebuah hutan yang lebat namun tidak becek. Bond yang memang punya keahlian dalam melakukan pembantaian satu persatu mengalahkan mereka. Hingga akhirnya penjahat yang tersisa pun tiba untuk menembaki Bond. Namun menariknya, Bond sama sekali tidak panik dan sangat tenang menghadapi tembakan penjahat tersebut. Bond seolah mengetahui bahwa mereka tidak bisa menembaki dirinya. Bond seakan sadar bahwa penjahat yang dihadapinya hanyalah amatiran yang tak berpengalaman. Karena ketenangan yang dimiliki oleh Bond, akhirnya ia pun dengan mudah mengalahkan mereka semua.
Diperlukan sebuah ketenangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun ketenangan tidak didapatkan dengan gampang dan penuh kemudahan. Ketenangan merupakan akumulasi dari banyak kegagahan yang dulunya pernah dilakukan. Jangan takut melakukan kesalahan, karena dengan kesalahan, kematangan bisa didapatkan. Tidak perlu repot untuk menghindari kegagahan, karena ketenangan hanya bisa didapatkan dari kegagahan yang pernah kita lakukan. Hidup adalah tentang meninggalkan sesuatu ketika kita mati. Lucifer Safin merupakan musuh utama dari film ini. Safin adalah salah satu contoh orang yang telah dikuasai oleh amarah dan rasa dendam. Hal ini dikarenakan Safin memiliki masa lalu kelam karena peristiwa pembantaian terhadap seluruh keluarganya. Rentetan-rentetan peristiwa memilukan yang dilewati Safin akhirnya menjadikan dirinya sebagai seorang psikopat. Di salah satu adegan yang diperlihatkan ketika Safin berunding dengan James Bond, Safin sempat mengutarakan bahwa Safin dan Bond sebenarnya sama saja. Pasalnya mereka berdua sama-sama suka melakukan pembunuhan. Namun metode yang mereka terapkan yang menjadi perbedaan. Jika Bond hanya mempunyai kemampuan individual yang akan hilang apabila Bond mati, maka Safin menciptakan senjata biologis mematikan yang akan tetap ada meskipun Safin sudah tak lagi di dunia. Pasalnya senjata tersebut mengintai orang berdasarkan DNA, dan apabila seseorang diinfeksi oleh virus tersebut, maka virus tersebut tak akan pernah bisa lagi dihilangkan. Tentunya hal tersebut bisa membuat Safin tak pernah dilupakan. Persis dengan perkataan Safin di mana saat berunding dengan Bond, ia juga sempat mengungkapkan bahwa hidup adalah tentang apa yang kita tinggalkan setelah mati. Apa yang Safin lakukan memang tak bisa dibenarkan, namun prinsip yang Safin gunakan benar-benar layak dijadikan panutan. Prinsip ini tentunya sangat baik jika kita mampu mengeksekusi dengan baik dan penuh pertanggungjawaban. Alangkah luar biasanya jika seseorang mampu meninggalkan karya luar biasa yang bisa merubah sejarah kehidupan. Alangkah benar-benar baik jika orang tua meninggalkan anaknya pegangan terhadap nilai keagamaan yang mempunyai kekuatan. Dan alangkah fenomenalnya jika jasad kita terbaring di bawah pohon kemboja, namun nama dan kebaikan kita tetap terus dikenang sepanjang masa. Bukan nama yang menentukan kualitas, tapi kualitaslah yang menentukan nama. Inisial 007 sudah melekat pada sosok James Bond. Namun walaupun begitu, James Bond yang hanya seorang manusia biasa pada akhirnya juga dikalahkan oleh perputaran masa. Seiring ia bertambah usia, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti di dunia mata-mata. James Bond memang sudah pensiun, namun inisial 007 tak pernah bisa dipensiunkan. Pasalnya inisial ini sudah mampu menggertak lawan hanya dengan mendengar inisial ini. James Bond sangat berhasil membuat inisial 007 menjadi inisial yang ditakuti sekaligus dikagumi. Tanpa James Bond, mungkin inisial ini tidak sefenomenal seperti yang kita kenali. Ya mungkin saja hanya menjadi rentetan-rentetan inisial lain yang tidak ditakuti. Karena kualitas yang Bond miliki, akhirnya inisial ini menjadi rebutan para agen newbie, seolah sebuah kebanggaan bagi mereka jika mereka dijuluki dengan inisial ini. James Bond boleh saja berhenti dan tak lagi dijuluki inisial ini, namun peran Bond sebagai 007 tak pernah bisa terganti. Sebuah nama tidak begitu berarti tanpa adanya quality. Jangan berbangga-bangga dengan nama yang disandangi padahal tak layak untuk kita miliki. Bangun citramu sendiri dan bentuk reputasimu dengan prestasi. Lebih baik tak begitu dikenali tapi bisa menjadi diri sendiri daripada dikenali sana-sini namun menjadi orang yang suka mengkopi. Itulah pelajaran yang berhasil kami dapatkan dari film No Time to Die. Jika ada pelajaran yang kami lewatkan, silakan tuan-tuan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan berkenan dijadikan pelajaran.